Bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis? Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersedekah makanan. 7 sampai 40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam masalah fadail amal boleh memakai hadis maqtu'. Kalau hadis itu sampai ke Nabi namanya marfu'. Kalau sampai ke sahabat namanya mauquf. Kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Bersedekah 40 hari 40 malam itu bukan marfu', bukan mauquf, tapi maqtu'. Yang mau buat tak apa-apa, yang tak mau buat pun tak apa-apa. Jangan sampai orang miskin ngutang bubur kacang hijau. Kita yang bawa makanan semestinya, bukan kita yang memakan harta orang susah. Tapi kalau ada anak orang kaya, dibuatnya nasi kotak, lalu dia umumkan, Bapak Ibu sekalian, tetangga kerabat andai tolan, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan bapak kami, ini adalah murni sedekah saya anaknya, saya pulang dari Pekanbaru mau berbagi, makanlah. Apa tak tahu kalian di saya ini orang kaya? Apakah sebelum baca Quran harus wudhu terlebih dahulu? Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh dipegang kecuali orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diboleh dipegang kecuali yang suci. Itu kan Al-Quran dia Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Yang tak boleh megangnya malaikat, yang boleh dipegang hanya boleh malaikat. Itu penafsiran Daud Zahiri. Adapun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab, maka orang yang memegangnya mesti berwudu. Adapun perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh puasa, tak boleh sholat, tak boleh di masjid. Kalau ada ustadz lain yang mengatakan boleh aja tuh, kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi saya tak melarang ikut pendapat dia. Ngaji sama ustadz Fulan, ngaji sama ustadz Fulan. Tengok dalilnya. Menurut saya lebih kuat dalil dia daripada Ustaz Somad. Ikut dia. Dia tak mengatakan saya Nabi yang diutus Allah ke Pekanbaru. Adab-adab di kuburan saat mengkebumikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, Pak Ustaz. Perempuan tidak dianjurkan untuk ikut pemakaman. Sebagian pendapat makruh. Tak dianjurkan. Kenapa? Karena perempuan itu jiwanya rapuh dan terlalu dalam ingatannya. Sehingga kalau nampaknya nanti lubang kubur suaminya itu, seumur hidup dia menangis saja bawaan. Asal mau makan. Kenapa Bu? Terbayang terus. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu orangnya tegar. Jangankan meninggal, masih hidup pun tegar. Laki itu tegar. Saat berdoa, bagaimana adabnya Pak Ustaz? Yajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk kamu di bara batu api neraka. Fatuhriqu siyabahu, terbakar pakaiannya sampai kulitnya terbakar. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kubur, jangan menginjak kubur. Yang paling afdal menenteng sendal waktu lewat di atas kubur, dianjurkan. Tapi kalau khawatir kaki tertusuk duri kena batu, boleh pakai sendal. Tapi ada nanti nampak orang menenteng, itu adab. Tapi kalau dia khawatir nginjak, tempat kita tak khawatir nginjak paku, tai sapi banyak. Maka pakailah sendal. Tapi menginjak jangan sampai. Pemakaman, mengantar ke pemakaman bagus, tapi menginjak haram. Ini sekarang orang menginjak makam, menduduki makam, dan menjadikan makam sebagai asbab. Duduk di makam, menginjak makam, asbab makam. La ilaha. Tak boleh, haram. Saat berdoa, bagaimana
sebagaimananya tukang doa. Posisinya apa? Menghadap kiblat atau cukup menghadap kubur? Menghadap kiblat. Ini kepala. Kalau menghadap kiblat, ini kepala. Kepala, ini kaki. Maka di sini dia menghadap ke kiblat. Badannya di sini, kepalanya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Andai dia membelakangi kiblat, ya tak apa-apa. Solat yang tak boleh membelakang kiblat. Adapun berdoa, afdal tak afdal. Jangan satukan antara afdal tak afdal dengan sah tak sah.